Oh Mak Jang, ini enak kali loh we. Nasi bakar isi soto nggak kaleng-kaleng. Aduh, enak kali we, gurih, wangi. Pokoknya ini cocok kali untuk menu berbuka puasa kalian. Nggak percaya kalian, cobalah. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas semuanya, Horas Medan. Nah kali ini aku mau masak lagi. Nah ini tuh aku mau masak nasi liwet. Untuk bahan-bahannya kan aku udah sediakan ada bawang merah, bawang putih, pete, ikan teri, dan rempah-rempah seperti daun jeruk, daun salam, dan serai. Di sini tadi kan udah aku panaskan juga minyak makan secukupnya. Dan yang pertama kali aku tumis itu si bawang putih. Ini tuh bawang putihnya itu tadi 2 siung, aku sudah cincang halus gitu ya. Terus ini aku oseng-oseng sampai benar-benar kuning kecoklatan Kalau sudah kuning kecoklatan, lalu aku masukkan di sini tuh untuk bawang merah. Bawang merahnya tadi aku pakai 6 siung dan aku iris aja. Nah setelah seperti ini udah dirasa wangi, udah dirasa layu gitu ya untuk si bawang merahnya, aku juga mau masukkan si ikan teri. Nah ini dia nih ikan teri yang di rumahku itu kan yang ada stoknya ikan teri biasa. Kalau misalnya kalian pakai ikan teri nasi itu rasaku lebih wangi, lebih bagus, lebih crispy gitu ya Tapi boleh lah ya disesuaikan sama selera. Kalau aku nih karena memang nggak ada gitu ya. Nah itu tadi si ikan terinya udah wangi, lalu di sini aku masukkan untuk bahan-bahan lainnya. Ini tuh ada pete, daun salam, daun jeruk, dan serai. Untuk daun salam sama daun jeruknya biarkan dioseng-oseng seperti ini sampai benar-benar layu ya Jadi nanti kan benar-benar mengeluarkan aroma yang cukup wangi gitu loh Nah ini tuh ceritanya aku mau bikin nasi bakar ya Jadi ini tuh untuk nasi liwetnya aku masak terlebih dahulu. Jadi karena si daun-daunannya tadi ini tuh udah wangi, udah layu gitu ya. Udah cukuplah seperti ini, lalu aku matikan kompornya. Dilanjut di sini untuk nasi liwetnya aku tadi pakai 3 cup dan itu udah aku cuci bersih, aku tambahkan air secukupnya. Seperti biasa ya, seperti masak nasi pada umumnya. Nah, ini tuh untuk bumbu yang sudah aku tumis tadi aku langsung masukkan aja ke dalam periuk atau ke dalam wadah nasi ini. Jadi kan udah aku campurkan semua, aku aduk-aduk lah ya biar si rempah-rempahnya itu berbaur dengan nasinya. Dan aku tambahkan di sini sedikit garam. Aku tambahkan juga sedikit lada bubuk gitu ya biar nanti terasa sedikit gurih. Jadi kan udah aku masukkan tadi si garam dan si lada bubuk. Ini tuh aku aduk-aduk lagi ya biar benar-benar tercampur rata gitu. Nah ini tuh udah aku masak ya tadi nasinya dengan api sedang cenderung kecil ya seperti biasalah seperti masak nasi pada umumnya, cuman kan ditambahkan dengan bumbu-bumbu lainnya gitu ya. Oh iya aku lupa bilang, ini boleh ya kalian masak di dalam rice cooker. Untuk takaran airnya seperti biasa, kayak mana kalian masak nasi pada umumnya ya seperti itu juga ya. Bedanya ditambahi rempah-rempah. Mungkin ada di antara wawak-wawakku ini yang bertanya, kalau bisa dimasak di rice cooker kenapa harus ribet gitu ya pakai periuk. Gini loh ceritanya, karena rice cooker aku itu udah mulai rusak. Jadi kalau misalnya masak nasi di situ tuh kadang suka cepat basi gitu ya, kadang jemek gitu. Makanya aku selalu masak di periuk gitu Nah itu tadi udah untuk airnya dan di sini juga aku sudah panaskan dandang. Ini tuh mau aku periksa dulu untuk saringannya udah benar apa belum. Kalau sudah seperti ini, lalu aku masukkan semua nasi yang aku masak tadi ya. Yang di dalam periuk tadi aku pindahkan semuanya ke dalam sini, ke dalam dandang. Ini tadi nasinya aku masak lebih banyak dari biasanya ya walaupun ini nanti untuk menu berbuka puasa, aku masaknya itu 3 cup. Kalau biasanya kan aku masaknya itu 2 cup atau 2,5 cup gitu. Tengok-tengok lauknya sih Kalau misalnya lauknya itu enak, kadang 2 cup itu bisa kurang. Jadi kalau misalnya aku masak lauknya itu lumayan enak, aku kadang masak nasinya itu 2,5 cup. Jadi kalau menurut aku nasi liwet ini takutnya nanti kurang gitu ya karena enak. Jadi aku tambahilah 1/2 cup lagi. Jadi totalnya itu aku masak 3 cup. Dan ini tuh udah semuanya aku masukkan ya ke dalam dandang dan waktunya aku kukus sampai nanti benar-benar matang. Dan di sini tuh sambil menunggu nasi liwetnya matang, aku udah sediakan bahan-bahan. Ini tuh ada sotong. Ini sotongnya kemarin dibawa adik saya dari laut, udah aku marinasi dengan jeruk nipis dan garam.
Untuk bumbu-bumbunya ini tuh ada separuh bawang bombay, daun jeruk, daun salam 2 lembar, serai, dan di sini juga aku udah sediakan bumbu halus ya seperti biasa ya kita nyambal. Itu bumbu halusnya ada cabai rawit merah, cabai merah, bawang merah dan bawang putih. Dan untuk pelengkapnya di sini aku tambahkan juga daun kemangi. Nah, di sini aku langsung aja panaskan minyak. Itu aku panaskan minyak secukupnya aja dan aku tumis terlebih dahulu itu bawang bombay. Nah, itu tadi bawang bombaynya udah aku masukkan, langsung aja aku oseng-oseng sampai benar-benar wangi ya, Wak. Kalau dia sudah mengeluarkan aroma wangi gitu, lanjut aja di sini tuh aku mau tambahkan rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya pun di sini aku tambahkan 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, aku buang tulangnya dan 1 batang serai. Dan di sini aku langsung aja cemplungkan untuk si bumbu halus. Ini tuh bumbunya tidak aku blender terlalu halus gitu ya, Wak. Jadi aku blendernya itu cukup pecah-pecah gitu aja, Wak. Dan ini tuh bumbunya aku oseng-oseng ya, Wak, seperti biasa sampai si bumbunya ini benar-benar harum, benar-benar tanak, benar-benar mengeluarkan minyak gitu. Jadi kan, Wak, kalau sudah benar-benar tanak seperti ini tuh waktunya aku masukkan si sotong. Dan untuk sotongnya ini aku nggak takar-takar ya, Wak, berapa gram. Pokoknya ini tuh kemarin ada sekitar beberapa ekor gitu ya, udah aku bersihkan. Dan ini tuh kemarin dibawa adik saya dari laut. Jadi ini tuh nggak saya beli ya. Jadi kan, Wak, karena si sotongnya ini tuh udah aku masukkan, lalu di sini aku oseng-oseng lah ya sampai si sotongnya ini benar-benar tercampur rata gitu ya dengan bumbu atau dengan sambalnya ini. Dan ini tuh hewan yang mengandung air gitu ya, Wak. Jadi kalau misalnya kalian mau tambahkan air nggak perlu banyak-banyak, cukup sedikit aja tambahkan air udah lumayan berkuah gitu ya. Setelah aku tambahkan air kan, Wak, ini tuh langsung aja aku kasih perbumbuan. Ini tuh aku kasih garam. Garamnya itu secukupnya aja ya, Wak, karena di sini aku nggak main icip-icip. Dan di sini juga aku tambahkan kaldu sasa dan aku tambahkan kaldu jamur dan sedikit gula pasir. Karena si bumbunya sudah aku masukkan, lanjut di sini tuh mau aku oseng-oseng lagi ya, Wak, agar nanti benar-benar tercampur rata gitu ya si bumbunya sama si sotongnya ini, biar benar-benar meresap gitu ya. Dan ini tuh kenapa aku tambahkan air ya, Wak, karena rencananya nanti ini tuh mau aku sisakan sedikit gitu ya. Untuk nasinya juga nggak aku habiskan semua, nggak aku bakar semua gitu. Jadi aku bakar nasinya itu nanti secukupnya aja. Jadi sebagiannya itu dimakan dengan nasi liwet gitu aja. Nah, setelah benar-benar mendidih seperti ini tuh udah aku aduk-aduk lagi dan di sini tuh mau aku tambahkan daun kemangi ya, Wak. Untuk daun kemanginya aku pakai 1 ikat aja ya, Wak, ataupun boleh kalian sesuaikan sama selera kalian masing-masing gitu ya. Nah, ini tuh untuk daun kemanginya udah aku masukkan, lalu di sini tuh aku oseng-oseng lagi dan aku masak sebentar aja, Wak, nggak perlu lama-lama agar nanti si daun kemanginya ini tuh tetap wangi gitu, Wak, dan tetap segar gitu ya. Dan untuk si sotongnya ini juga nggak boleh lama-lama gitu ya untuk kita masak, nanti takutnya alot keras gitu. Dan menurutku ini tuh udah matang ya, Wak, untuk si sotongnya langsung aku matikan aja. Dan di sini aku beralih ke nasi liwetnya dan si nasi liwetnya ini tuh udah matang ya, Wak. Ini tuh wangi kali, Wak. Ini tuh dimakan gini aja udah enak kali loh, apalagi dibakar. Cobalah kalian bayangkan. Ini tuh wangi kali, wangi dari pete, wangi dari daun salam, wangi dari serai, pokoknya wangi kali loh, Wak. Aduh, nggak percaya kalian coba. Ini tuh bikin perutku keroncongan lah. Dan ini tuh aku lanjut aja ya, Wak, ini tuh aku mau bungkusin si nasinya ini. Dan ini tuh untuk daun pisangnya tadi udah aku bakar di atas kompor gitu ya biar nggak pecah. Langsung aja nih, Wak, aku tata nasi secukupnya, jadi nggak terlalu banyak-banyak gitu ya, takutnya nanti nggak bisa digulung atau nggak bisa dibungkus. Dan aku tambahkan juga isian nasi bakarnya ini tuh secukupnya aja gitu, sesuaikan sama porsinya gitu ya, Wak. Setelah ini tuh udah aku tambahkan, lanjut aja di sini tuh mau aku bungkus. Seperti inilah kira-kira cara membungkusnya gitu ya, Wak. Dan untuk bagian bawahnya itu aku lipat dulu, lalu aku berdirikan untuk nasinya itu biar nanti bisa ditusuk pakai lidi gitu ya, biar nggak biar nggak keluar gitu bagian isiannya. Nah, ini tuh aku tusuknya itu bagian sisi kiri kanannya gitu atau bagian atas bawahnya gitu ya, Wak. Pokoknya sampai dia benar-benar terkunci gitu. Dan proses bungkus-membungkusnya seperti itulah tadi kira-kira ya, Wak. Nah, ini tuh aku lanjut aja untuk bakar nasinya ini. Sebelumnya di sini aku panaskan teflon, kemudian aku olesin dengan minyak makan atau minyak goreng secukupnya. Ini tuh secukupnya aja, Wak, nggak terlalu banyak-banyak karena kita di sini mau membakar gitu atau mau manggang gitu ya.
Dan kalau misalnya kalian di rumah itu punya arang gitu lebih bagus lagi sih dibakar itu di atas arang. Tapi karena aku no ribet gitu ya, udahlah di sini aja lah dibakar gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian malas juga bakar dengan arang, bolehlah dengan teflon. Nah, seperti ini kira-kira ya, Wak, proses pembakarannya. Pokoknya ini tuh dibalik-balik sisi kiri kanannya, atas bawahnya. Pokoknya balik aja sampai benar-benar sempurna gitu ya proses pembakaran sampai benar-benar ini tuh benar-benar matang, benar-benar wangi gitu ya. Wangi dari si daun pisangnya itu kecium, wangi dari dalamnya itu atau nasi liwetnya itu juga kecium gitu. Dia kalau dibakar seperti ini pasti benar-benar mengeluarkan aroma gitu, Wak. Tapi kalau menurut aku, kalau misalnya ini dibakar di atas arang gitu, kalau misalnya kalian masak itu dengan menggunakan kayu bakar itu jauh lebih wangi, lebih nikmat gitu sih, Wak. Dan ini tuh, Wak, setelah cukup lama proses pembakarannya akhirnya matang juga. Dan ayo kita lihat bersama-sama, kita tengok bersama-sama nih isinya gimana untuk nasi bakar isi sotong. Untuk isiannya boleh disesuaikan ya, Wak. Boleh pakai ayam suwir, boleh pakai cumi asin, boleh juga pakai ikan cakalang. Yang nggak tahu ikan cakalang itu ikan tongkol suwir gitu ya, Wak. Kalian tahu kan resep tongkol suwir pakai daun kemangi gitu ya, seperti itulah kira-kira. Pokoknya kalau untuk proses pembuatannya kurang lebihnya sama dan untuk isiannya boleh disesuaikan sama daerah masing-masing atau boleh disesuaikan sama seleranya masing-masing. Nah, alhamdulillah ini tuh nggak kaleng-kaleng, berhasil 100% gitu ya, Wak, enaknya nggak kaleng-kaleng. Wah, ini tuh enak kali loh, weh. Lapar kalian kan? Pokoknya sampai sini dulu lah ya untuk video kali ini. Semoga kalian terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.